hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu. Oh ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bu Erva lakukan nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai kegiatan awal sebelum nantinya Ibu akan melakukan pembelajaran agar lebih siap dan juga percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya Bu? Oh iya baik Bu Ana. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, saya ingin bertanya apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu Ana. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu ada 3 tahap. Yang pertama melalui penggunaan media gambar organ panca indera. Jadi murid dapat menjodohkan gambar organ panca indera dengan fungsinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui penggunaan media gambar, murid dapat menjelaskan fungsi panca indera dengan benar juga. Nah, yang terakhir, melalui pengamatan video pembelajaran tentang panca indera, murid mampu menelaah fungsi panca indera dengan benar. Oh baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Selanjutnya, kira-kira bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu lakukan atau Ibu observasi? Nah, baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan ada pada area pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Nah, pada area pengetahuan yaitu murid dapat mengetahui panca indera dan fungsinya. Nah, pada area sikap yaitu murid dapat menghargai panca indera sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada area keterampilan yaitu murid dapat menelaah fungsi panca indera. Oh baik, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu observasi ya nanti, yaitu dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Ya, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, baik dari strateginya, metode, ataupun nanti pendekatan yang akan dilakukan oleh Ibu? Baik, saya akan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Saya akan mengelompokkan murid berdasarkan pemahamannya. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama ada low, kemudian middle, dan high. Adapun model pembelajarannya yang akan saya gunakan yaitu discovery learning dengan metode diskusi kelompok dan penugasan. Oh baik, jadi nanti Ibu akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan model discovery learning disertai tadi metodenya adalah diskusi ya, diskusi kelompok dan juga penugasan. Nah, terkait media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas seperti apa? Nah, kalau media saya menggunakan media gambar dan video pembelajaran tentang panca indera, kemudian PowerPoint, kemudian laptop dan LKPD. Oh baik, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan pada mata pelajaran apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Rabu pada mata pelajaran IPAS. Di kelas berapa Bu? Di kelas 4. Oh iya, baik, nanti hari Rabu saya akan masuk ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Begitu ya Bu? Ya, siap. Baik Bu. Baik Bu, nanti setelah kegiatan observasi di dalam kelas kita adakan percakapan kembali ya. Tapi nanti itu merupakan percakapan pasca observasi dan nanti juga akan disertai oleh Bapak pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian saya lebih siap untuk melakukan pembelajaran. Oh iya baik, terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk melakukan percakapan dengan saya. Semoga pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Sampai jumpa lagi di hari Rabu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Erpa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ani, selamat pagi juga. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah ya Bu, saya juga sehat nih hari ini. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Saya ingin melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Erpa setelah terlebih dahulu kita melakukan rangkaian supervisi akademik. Dulu kita sudah melakukan percakapan praobservasi di awal, kemudian saya juga sudah melakukan observasi ke kelas PRPA ya saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah hari ini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi sebagai percakapan untuk mengevaluasi dan juga melakukan refleksi terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu, silakan. Baik, terima kasih ya Bu. Di percakapan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan saat Ibu melakukan observasi kelas yang sudah dilakukan? Baik Bu, saya merasa belum terbiasa diobservasi sehingga ada perasaan canggung dan kaku ketika saya menyampaikan proses pembelajaran. Itu saja. Tapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Oh iya, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Meskipun tadi ada perasaan canggung ya atau kaku. Belum terbiasa. Iya. Nah, bisa diceritakan kembali nih Bu, kan dulu Ibu pernah menyampaikan di praobservasi ada beberapa area pengembangan yang ingin Ibu capai. Bisa diceritakan kembali oleh Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Ya Bu, terkait area pengembangan yang saya lakukan pada area pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat pemahaman murid, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok low, kemudian middle, dan high. Pada area pengetahuan, murid dapat mengetahui panca indera beserta fungsinya. Kemudian pada area sikap, yaitu murid dapat menghargai panca indera merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada area keterampilan, murid dapat menelaah fungsi panca indera. Nah, adapun langkah-langkah yang sudah saya lakukan di dalam kelas sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dibuat sebelumnya. Nah, saya melakukan pembelajaran dengan fase-fase model pembelajaran discovery learning dengan memperhatikan kondisi sosial emosional anak khususnya pada materi panca indera. Iya baik, jadi ada 3 area pengembangan ya yang ingin Ibu lakukan. Yang tadi fokus ke dalam 3 ranah itu, yakni fokus ke untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan murid. Nah saya juga sudah melihat ya Bu pada waktu observasi di kelas, di pengetahuannya Ibu sudah membimbing murid ya untuk melakukan diskusi ya. Kalau tidak salah waktu itu Ibu memberikan LKPD ke setiap kelompok ya sesuai dengan tingkat ya betul tingkat pemahamannya. Berarti itu adalah strategi yang Ibu lakukan untuk menerapkan atau mengembangkan pengetahuan murid. Selanjutnya di sikapnya saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah menerapkan adanya pembelajaran sosial emosional ya tadi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, katanya Ibu melaksanakan model pembelajaran discovery learning dengan memperhatikan kondisi sosial emosional anak ya. Itu sudah saya lihat juga dan sudah muncul di pembelajaran Ibu melalui penanaman kesadaran diri ya murid untuk mensyukuri adanya panca indera sebagai anugerah dari Tuhan. Selanjutnya di keterampilan saya juga sudah melihat bahwa Ibu tadi sudah bisa memfasilitasi keterampilan berbicara murid ya melalui kegiatan presentasi khususnya di panca indera. Nah, berdasarkan area pengembangan tersebut, sejauh mana menurut Ibu pencapaian area pengembangan yang tadi sudah Ibu jelaskan?
apakah sudah berhasil, sudah tercapai atau mungkin masih ada yang perlu dioptimalkan? Kalau menurut saya alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangannya. Oh iya, baik. Nah, ini menarik nih ya Bu. Jadi menurut Ibu masih ada sedikit kekurangan gitu ya. Kalau boleh tahu nih, menurut Ibu di mana letak kekurangan tersebut dan apa saja gitu ya kendala mungkin ya di sini yang Ibu rasakan saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi ketika proses pembelajaran yaitu komunikasi atau bicara penyampaian materi. Jadi masih banyak kekurangannya, penyampaian materinya tidak runtut gitu, jadi bahasanya masih kaku, kemudian masih berbelit-belit, belum bisa menyampaikan secara gamblang atau masih ada bahasa-bahasa yang kaku. Oh iya. Kemudian anak kurang interaksi dalam diskusi, masih ada gitu, tapi tidak semuanya, tapi ada di antaranya anak yang masih belum berbaur ketika ada diskusi. Oh iya, baik. Jadi ada dua hal ya Bu ya yang menurut Ibu itu menjadi letak kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin. Yang pertama itu dari ibunya sendiri, ya, dan yang kedua dari muridnya, begitu ya. Mengapa menurut Ibu hal seperti itu bisa terjadi? Pertama terkait keterbatasan saya dalam hal public speaking mungkin Bu ya. Kedua, kurang kepercayaan diri yang dimiliki anak tersebut sehingga kurang mau berbaur dengan yang lain. Jadi masih ragu-ragu kalau berbicara di depan kelas atau mau menyampaikan pendapat. Jadi anak masih ragu-ragu. Oh iya, baik. Berarti tadi ya yang pertama Ibu sampaikan terkait di keterampilan public speaking Ibu. Yang kedua, anak masih kurang percaya diri ya dalam menyampaikan tadi pendapat gitu, yang belum pede gitu. Nah, terkait kendala tersebut nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya agar tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi di proses pembelajaran yang berikutnya? Saya akan lebih sering berlatih untuk berbicara di depan kelas secara lebih terstruktur. Kemudian saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih mengakomodir seluruh murid agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Oh ya, baik. Ternyata apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sebagai refleksi itu sama juga dengan catatan yang sudah saya tuliskan di sini ya. Pada saat mengobservasi Ibu di kelas, saya melihat Ibu masih terlihat seperti kaku gitu ya untuk menyampaikan materi kepada siswa. Itu mungkin belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, karena kita masih terbiasa menggunakan bahasa daerah banyaknya gitu. Mungkin untuk menyampaikan dengan bahasa Indonesia itu masih perlu dilatih kembali gitu ya. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan akan berlatih secara lebih baik lagi untuk berbicara di depan kelas gitu ya, agar nantinya bisa lebih terstruktur dan anak juga mungkin mudah mengerti ya Bu. Dan untuk kurang percaya diri anak, tadi Ibu akan mengupayakan untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih mengakomodir semua kebutuhannya. Jadi tadi yang murid yang kurang percaya diri itu dibimbing ya, digiring atau diarahkan untuk bisa lebih yakin akan kemampuan dirinya, seperti itu ya. Ya, itu rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kegiatan proses pembelajaran. Semoga rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan bisa dilaksanakan dengan lancar ya, sehingga nantinya Ibu akan mampu melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya gitu, dibandingkan pembelajaran yang kemarin pada saat saya observasi. Baik Ibu, saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti ya, apakah rencana ini bisa terrealisasikan atau mungkin bahkan nanti akan ada kendala baru gitu ya dalam menerapkan rencana ini. Kapan nih Ibu akan mulai melakukan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Insya Allah secepatnya, mungkin minggu depan akan saya coba. Oh iya, baik.
Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa segera terrealisasikan dan bisa menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan ya oleh kita, tentunya untuk meningkatkan pendidikan khususnya di sekolah kita ya. Baik Bu, sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.